Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bernard Abdurrahman, kelas SI 5E, NIM 1914101002. Di sini saya akan menjelaskan dari soal UTS rekayasa perangkat lunak, yaitu menjelaskan hasil rangkuman metode desain rekayasa perangkat lunak. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu desain data. Desain data adalah aktivitas pertama dan terpenting dari 4 aktivitas desain yang dilakukan selama rekayasa perangkat lunak. Proses pemilihan struktur dalam menentukan desain yang paling efisien yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuan desain data yaitu untuk mendapatkan struktur data yang baik sehingga diperoleh program yang lebih modular dan mengurangi kompleksitas pengembangan software. Prinsip desain data. Yang pertama yaitu prinsip analisis sistematika yang diaplikasikan pada fungsi dan perilaku harusnya juga diaplikasikan pada data. Semua struktur data dan operasi yang akan dilakukan pada masing-masing struktur harus diidentifikasi terlebih dahulu. Representasi struktur data hanya boleh diketahui oleh modul-modul yang menggunakan secara langsung data yang diisikan di dalam struktur tersebut. Desain perangkat lunak dan bahasa pemrograman harus mendukung spesifikasi dan realisasi dari tipe-tipe data abstrak. Desain arsitektur adalah untuk mengembangkan suatu struktur program modular dan mempresentasikan hubungan kontrol antar modul, sehingga metode desain yang disajikan pada bagian ini mendorong rekayasa perangkat lunak untuk berkonsentrasi pada desain arsitektur sebelum mencemaskan masalah perpindahan atau perpipaan. Selanjutnya yaitu faktor proses desain arsitektur. Desain yang berorientasi pada aliran data merupakan suatu metode desain arsitektur yang mengizinkan transisi yang baik dari model analisis ke deskripsi desain dari struktur program. Selanjutnya yaitu pasca pemrosesan desain. Aplikasi ini pemetaan transaksi dan transformasi yang berhasil kemudian ditambahkan pada dokumentasi tambahan yang dibutuhkan sebagai bagian dari desain arsitektur. Setelah struktur dikembangkan data disaring, tugas yang harus dilakukan yaitu yang pertama yaitu mengembangkan narasi pemrosesan untuk masing-masing modul, menyediakan deskripsi interface untuk masing-masing modul, menentukan struktur data lokal dan global, mencatat semua batasan desain, mengkaji desain dan mempertimbangkan optimal atau bila perlu. Yang selanjutnya yaitu optimasi desain arsitektur. Desainer perangkat lunak harus memperhatikan perkembangan representasi perangkat lunak yang akan memenuhi standar semua fungsi dan persyaratan kinerja dan penerimaan jasa berdasarkan pengukuran desain kualitas. Selanjutnya yaitu desain interface. Desain interface yaitu memberikan suatu gambaran mengenai struktur program kepada perekayasa perangkat lunak. Fokus desain interface yaitu meliputi yang pertama desain interface antar modul, yang kedua yaitu desain interface antara perangkat lunak dan entitas eksternal atau produser dan konsumen, dan yang ketiga yaitu desain interface manusia dengan komputer. Selanjutnya yaitu desain interface manusia antara manusia dan mesin. Ada 4 model yang berbeda pada saat manusia komputer atau human computer interface atau HCL akan didesain. Perekayasa perangkat lunak menciptakan sebuah model desain. Perekayasa perangkat lunak membangun model pemakai. Pemakai akhir mengembangkan citra mental yang sering disebut user model atau perception. Dan implementer sistem menciptakan sistem image. Model dari keseluruhan sistem menggabungkan data, arsitektur, interface, dan representasi prosedural dari perangkat lunak. Model pemakai menggambarkan profil para pemakai akhir dari sistem. Untuk membangun interface pemakai yang efektif, semua desain harus dimulai dengan suatu permasalahan terhadap pemakai yang dimaksudkan, meliputi profil, usia, dan jenis kelamin. Dan selanjutnya itu para pemakai juga dapat dikategorikan sebagai yang pertama orang baru, pemakai intermittent yang banyak pengetahuan, pemakai yang banyak pengetahuan dan sering. Persepsi sistem atau model pemakai merupakan citra sistem yang ada di kepala seorang pemakai akhir. Sebagai contoh, bila pemakai pengelola kata tersebut, persepsi sistem akan menuntun respon tersebut.
Citra sistem merangkai manifestasi bagian luar dari sistem berbasis komputer atau tampilan luar dan rasa interface. Dengan semua informasi yang mendukung atau buku-buku manual atau video yang dipelajari yang menggambarkan sintaks dan semantik sebuah sistem. Selanjutnya yaitu desain prosedural. Tujuan dari desain prosedural yaitu untuk menetapkan detail sebuah algoritma yang akan dinyatakan dalam suatu bahasa tertentu. Desain prosedural dilakukan setelah diselesaikannya perancangan, desain data, arsitektur, dan antar muka software. Selanjutnya yaitu coding atau program design language atau PDL. Ialah pseudocode atau suatu bahasa keseluruhan yang sintaksnya dari bahasa tertentu atau pemrograman yang terstruktur. Yang terakhir yaitu makna dan tujuan implementasi dari metode desain sebuah rekayasa perangkat lunak. Yang pertama yaitu merupakan tahap besar di akhir produksi PL, yaitu perangkat lunak. Yang kedua yaitu tahap ini merupakan proses pembuatan kode program berdasarkan platform dan kesepakatan dengan customer. Dan ketiga yaitu merupakan tahap transformasi dari hasil desain ke dalam program yang dapat dijalankan pada komputer yang akan digunakan di dalam sistem. Keempat yaitu baik buruknya implementasi sangat bergantung pada baik buruknya hasil final dari tahap desain. Yang kelima dan terakhir yaitu melibatkan pengintegrasian semua komponen rancangan sistem termasuk perangkat lunak konversi ke sistem operasi. Baiklah, itulah penjelasan rangkuman singkat UTS rekayasa perangkat lunak yaitu metode desain. Apabila saya ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.